Dewa Perang Yesikai. Bab 1891. Fotonya ada di sini. Cepat berikan padaku. Teriak Yesikai. Jika itu benar, pasti ada petunjuk penting tersembunyi di dalam foto yang diinginkan Tianjing, sehingga ia dibunuh oleh dalang di balik layar. Mungkin, kelompok orang itu, seperti Tianjing, menyadari bahwa wanita di depan mereka diam-diam telah memotret konten penting, tetapi begitu Tianjing mendapatkan foto itu, ia diserang dan dibunuh oleh si pembunuh. Wanita ini mungkin telah dimasukkan dalam daftar kematian, tetapi ia berhasil lolos secara kebetulan dan bersembunyi di rumah sewa selama 2 hari tanpa keluar, tetapi ditemukan terlebih dahulu oleh anak buah Luo Shiki. Baiklah, akan kuberikan padamu. Wanita itu berjalan ke komputer, mengeluarkan kamera dari laci, mengeluarkan kartu memori di dalamnya, memasukkannya ke pembaca kartu untuk dipindai, dan menampilkan beberapa foto di dalamnya. Ini foto yang dia inginkan. Oh, dan ini $50.000 yang dia berikan padaku. Wanita itu mengeluarkan amplop lain dari laci. Isinya banyak sekali, dan tak satu sen pun dari $50.000 itu tersentuh. Aku sudah memberikan semua $50.000 itu padamu. Kematiannya tidak ada hubungannya denganku. Oke, aku sudah bilang, aku di sini bukan untuk membunuhmu, kata Yesikai tak sabar, perhatiannya tertuju pada foto itu. Menurut wanita itu, ia ingin mengambil foto diam-diam seorang selebritas di hotel di gedung sebelah, tetapi tanpa sengaja menangkap beberapa konten penting. Permisi, apakah ada yang aneh dengan ini? Tanya Luo Shiki balik. Bagian tengah foto adalah seorang bintang wanita populer. Kedua gedung itu tidak berjauhan. Selain itu, kameranya berkualitas tinggi, sehingga fotonya sangat jernih. Bukan hanya sang bintang wanita yang terfoto dengan jelas, tetapi juga pria di sebelahnya. Tentu saja, Yesikai tidak tertarik dengan hal-hal ini. Ia ingin tahu apa isi foto itu yang membuat Tianjing rela menghabiskan 50.000 yuan untuk membelinya, bahkan mengorbankan nyawanya. Namun, setelah mengamatinya cukup lama, tidak ada yang menyadari ada yang aneh. Di foto itu, selain sang bintang wanita dan pria di sampingnya, terlihat kerumunan orang yang padat di jalan. Tidak ada nilai sama sekali. Apakah kau mencoba membodohi kami dengan foto palsu? Tanya Luo Shiki, dan para pengawal di sekelilingnya perlahan melangkah maju. Tidak, aku sama sekali tidak berani membodohimu. Ini benar. Dia menginginkan foto ini. Harga yang diminta adalah 50.000 yuan tunai. Semuanya ada di sini. Aku tidak menyentuh sepeser pun. Ngomong-ngomong, kalau kau tidak percaya, kau bisa pergi tes sidik jari. Pasti ada sidik jarinya di amplop ini, kata wanita itu berulang kali. Bagaimana menurutmu? Dia sepertinya tidak berbohong. Yesikai telah mempelajari keterampilan interogasi dan dapat mengetahui apakah orang normal berbohong. Wanita ini begitu ketakutan ketika melihat begitu banyak pria kekar hingga lidahnya keluh. Beraninya dia berbohong. Lagi pula, orang serakah seperti dia bersedia mengembalikan seluruh uang untuk menyelamatkan hidupnya, yang cukup untuk menunjukkan bahwa dia hanya ingin hidup. Tapi ada sesuatu di foto ini. Aku juga tidak tahu, tapi kalau tidak ada konten penting, bagaimana Tianjing bisa berdagang dengannya? Aku yakin foto ini pasti punya makna khusus, tapi kita belum menemukannya. Yesikai menyalin foto-foto itu ke flash disk USB. Ia berencana mengambilnya kembali dan melihatnya perlahan. Baiklah, ayo pergi. Bagus. Tunggu, apa yang harus kulakukan? Saat itu, wanita itu menghentikan Yesikai dan berkata, aku bersembunyi di sini dan kau telah menemukanku. Bagaimana jika orang-orang itu ingin membunuhku dan membungkamku? Masuk akal. Ikut aku akan membawamu ke Biro Keamanan Nasional. Begitu sampai di sana, ceritakan semuanya kepada mereka. Meskipun wanita ini secara tidak langsung menyebabkan kematian Tianjing, ia tidak punya niat jahat. Terlebih lagi, ia juga orang Tionghoa. Jika ia benar-benar ditinggalkan di sini, orang-orang itu pasti akan datang untuk membungkamnya. Baiklah, bawa aku pergi sekarang. Setengah jam kemudian, Badan Keamanan Nasional. Situasi spesifiknya begini. Wanita ini secara tidak sengaja mengambil foto-foto penting saat sedang merekam secara diam-diam, dan menggunakannya untuk meminta uang kepada Tianjing. Sayangnya, sebelum Tianjing sempat menyelidiki lebih lanjut, dia dibunuh. Semua orang melihat foto itu dan tampaknya tidak ada yang aneh, setidaknya tidak ada hubungannya dengan beberapa kasus yang sedang diselidiki. Apakah kita melewatkan sesuatu? Tanya Yesikai balik. Mungkin teman-temanmu terlalu ribut, kata wanita itu tiba-tiba. Apa maksudmu? Tanya Yesikai balik. Lagi pula, almarhum kolegamu itu tidak pernah melihat foto-foto yang kuambil secara langsung. Terus terang, dia sama sekali tidak pernah melihat foto-fotoku. Dia hanya berspekulasi bahwa foto-fotoku berisi konten yang dia inginkan, lalu dia langsung membayarnya. Mungkin saja dia hanya berkhayal. Mungkin fotoku memang tidak berisi apa yang dia inginkan,
kata wanita itu lemah. Meskipun Yesike ingin membantah, apa yang dikatakan wanita itu masuk akal. Lagi pula, Tianjing belum pernah melihat foto itu sebelum membayar uang itu. Tak seorang pun pernah melihatnya kecuali sang fotografer sendiri. Jika ini benar, maka kematian Tianjing terlalu tidak adil, karena ia dibunuh demi sebuah foto yang sama sekali tidak berharga. Namun, jika ini memang hanya foto yang tidak berharga, mengapa bahkan dalang di balik layar mengambil risiko membunuh untuk membungkam saksi? Yesike tidak percaya bahwa kedua belah pihak akan membuat kesalahan pada saat yang sama, jadi ia sangat yakin bahwa foto ini mengandung misteri, tetapi ia belum menemukannya. Baiklah, cukup untuk hari ini. Kamu boleh pergi sekarang. Tidak, ada sekelompok orang yang mengejarku. Kalau aku pergi seperti ini, mereka pasti akan membunuhku. Benar. Kalau begitu, kau harus tetap di biro dulu. Di sini aman. Jin Li mengangguk. Saat ini, Biro Keamanan Nasional adalah tempat teraman. Jika wanita ini keluar dan keberadaannya diketahui, dia mungkin tidak akan bertahan lebih dari 2 hari. Baiklah, kamu harus melindungiku. Sebuah foto menjadi satu-satunya petunjuk terobosan. Biro Keamanan Nasional juga menyalin foto asli ke komputer. Semua orang menatapnya dengan saksama, tetapi tidak menemukan kekurangan apapun. Keluarga Chen. Xiao Kai, kamu akhirnya kembali. Xiao Xin, sudah larut malam, kenapa kamu belum tidur? Tanya Yesike balik. Saya dengar Anda mengalami kesulitan dalam penyelidikan di Biro Keamanan Nasional, benarkah? Tanya Chen Yuxin penasaran. Ya, kita sudah menemui jalan buntu, dan kita tidak tahu berapa lama lagi hasilnya akan keluar. Kematian Tianjing membuat kasus ini semakin membingungkan. Aku punya firasat bahwa pihak lain mungkin akan segera menyerang lagi. Yesike duduk di sofa dan menyeruput secangkir besar kopi di depannya. Bab 1892. Xiao Kai, kamu minum kopi terlalu banyak di malam hari, bagaimana kalau kamu tidak bisa tidur? Chen Yuxin khawatir tubuh Yesike tidak akan sanggup. Meskipun ia seorang kultivator, ia tetap harus menjalani gaya hidup yang teratur dalam kehidupan sehari-harinya. Tidak apa-apa, aku belum mengantuk. Yesike mengeluarkan foto dari sakunya. Xiao Kai, apa ini? Tanya Chen Yuxin penasaran. Kau bicara soal foto ini. Inilah yang Tianjing bayar dengan nyawanya. Yesike mendesah getir. Ini fotonya. Chen Yuxin mengambil foto itu dan mengamatinya dengan saksama, tetapi ia bingung. Sepertinya tidak ada yang istimewa dari foto itu. Ini hanya foto biasa, dan sepertinya ini foto candid bintang wanita ini, tanya Chen Yuxin balik. Ya, orang yang mengambil foto ini sebenarnya seorang paparazi. Bagi orang luar, foto ini hanyalah skandal tentang seorang bintang wanita, tetapi gara-gara foto inilah Tianjing kehilangan nyawanya. Yesike lebih suka percaya bahwa ada rahasia mengejutkan yang tersembunyi di balik foto ini, jika tidak, kematian Tianjing akan sangat tidak berarti. Kurasa ini hanya foto biasa, tidak ada yang istimewa, kata Chen Yuxin ringan, sambil mengulurkan tangan untuk mengambil cangkir kopi di atas meja, tetapi tangannya gemetar dan tak sengaja menumpahkan kopi ke foto. Oh, maaf. Chen Yuxin buru-buru mengambil serbet dan mengelapnya, tapi masih ada sedikit noda. Lupakan saja. Kita sudah punya berkas elektronik foto ini. Kita bisa mencetaknya lagi besok. Yesike melambaikan tangannya dan menyingkirkan foto itu. Malam. Beberapa hari yang lalu, Yesike begitu khawatir dengan kasusnya sehingga ia menderita insomnia hampir setiap malam. Namun, hari ini ia langsung tertidur begitu berbaring. Minum kopi sebanyak itu tadi sungguh percuma, dan bahkan membantunya tidur. Yesike jarang bermimpi buruk. Tidak semua orang yang berbuat jahat akan mengalami mimpi buruk. Hanya orang jahat yang tidak akan mengalami mimpi buruk. Ketika orang jahat cukup jahat, bahkan mimpi buruk pun akan menghindarinya. Orang baik juga mungkin mengalami mimpi buruk. Selama mereka memikirkan sesuatu, mereka akan mengalami mimpi buruk. Wus, wus, wus. Yesike tiba-tiba duduk dari tempat tidur, terengah-engah, punggungnya sudah basah oleh keringat dingin. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi setiap kali ia bermimpi buruk, tidak ada hal baik yang terjadi. Xiao Kai, ada apa denganmu? Chen Yuxin sedang tertidur lelap dan terbangun oleh tindakan Yesike. Apakah ini mimpi buruk? Ada satu hal. Mungkin aku terlalu lelah akhir-akhir ini, jadi aku tidak bisa tidur nyenyak. Tidak apa-apa. Aku hanya perlu lebih banyak istirahat. Yesike melambaikan tangannya untuk memberi isyarat bahwa dia baik-baik saja. Baiklah, kalau begitu kamu harus cepat istirahat, karena ada yang harus kamu lakukan besok. Chen Yuxin berbaring miring dan tertidur. Yesike juga berbaring miring, tetapi pikirannya penuh dengan kekhawatiran. Dia tidak bisa tidur karena ada yang mengganggu pikirannya, dan dia bermimpi buruk ketika tertidur. Yesike tidak terlalu banyak berpikir dan segera tertidur lagi. Ia merasa agak gelisah.
Mimpi buruk ini mungkin pertanda nasib buruk. Keesokan harinya, Biro Keamanan Nasional. Bagaimana? Bagaimana kau bisa tinggal di sini? Tanya Yesike ringan. Wanita fotografer itu dan Ade menjadi tetangga. Meskipun mereka dikurung di penjara, ini adalah tempat teraman di seluruh Biro Keamanan Nasional. Sejak Zhao Rou meninggal di penjara terakhir kali, keamanan di sini telah ditingkatkan, sehingga Ade bisa aman di sana, menonton serial TV dan membaca koran setiap hari. Wanita itu tidak keberatan. Meskipun itu penjara, ia tidak perlu melakukan apapun. Ia hanya perlu tinggal di sana, dengan pakaian untuk dipakai dan makanan untuk dimakan. Yang terpenting adalah apa yang paling ia inginkan sekarang adalah keamanan. Seekor burung yang ketakutan tidak akan peduli dengan sangkar yang rusak selama itu bisa memberinya keamanan. Tidak apa-apa. Di sini aman. Kamu aman di sini sekarang. Setelah badai ini berlalu, kami akan mengirimmu keluar. Tapi aku sarankan kamu jangan kembali ke Yanjing. Tunggu, bukankah kau Biro Keamanan Nasional? Orang-orang ini sangat berbahaya, apa kau tidak akan menangkap mereka? Tentu saja kita akan menangkap pembunuhnya, tapi kita harus menyelidikinya dulu. Kalau kalian ingin aman dan tidak pergi sampai penjahatnya tertangkap, aku tidak keberatan. Tapi kalian tidak boleh pergi dari sini. Oke, tidak masalah. Wanita itu langsung setuju, tapi ini juga demi menyelamatkan nyawanya. Lagi pula, tak ada yang berani mempertaruhkan nyawa mereka. Aku datang ke sini hari ini untuk memastikan sesuatu denganmu. Nada bicara Yesike tiba-tiba menjadi serius. Apakah kamu yakin? Pria yang terbunuh itu menginginkan foto ini dan tidak ada yang lain. Tentu saja, kamu harus percaya padaku, ini benar-benar fotonya, aku tidak berbohong padamu. Teriak wanita itu dengan penuh semangat, sambil menepukkan tangannya di atas meja. Oke, saya rasa Anda mengatakan yang sebenarnya. Selain membeli foto, apakah Anda melakukan transaksi lain? Dengan kata lain, selain membeli foto, apa lagi yang Anda bicarakan? Tidak, hanya itu saja. Malahan, aku bahkan tidak mengenalnya sebelumnya. Kalau saja dia tidak ngotot membeli foto, aku tidak akan memperhatikannya. Sungguh, kau harus percaya padaku, hidupku ada di tanganmu. Setengah jam kemudian. Bagaimana, Jingxi, apa yang kau tanyakan? Tanya Yesike. Jingxi adalah yang paling ahli dalam interogasi di antara semua orang, tetapi dia tidak mendapatkan informasi apapun darinya. Tidak, dia selalu terlihat ketakutan. Sepertinya dia benar-benar ketakutan. Lupakan saja. Lagi pula aku tidak berencana menanyakan apapun. Yesike tersenyum pahit. Baiklah, ayo pergi. Yesike sedang berjalan di jalan, memikirkan sesuatu. Tiba-tiba, ia menyadari bahwa orang-orang di jalan sedang menatap langit, seolah-olah sedang menonton sesuatu yang menarik. Mengikuti pola pikir kawanan, ia pun mendongak dengan rasa ingin tahu. Nak, apa yang kau lihat? Tanya Yesike penasaran. Seorang anak laki-laki di jalan sedang menatap langit dengan saksama, seolah-olah ada sesuatu yang menarik. Lihatlah matahari di atas, kata anak laki-laki itu dengan penuh semangat. Yesike juga mengangkat kepalanya. Di tengah matahari, tampak sebuah titik hitam kecil. Tidak besar, tetapi sangat jelas. Titik hitam itu juga terlihat jelas bergerak perlahan di permukaan matahari. Ini keajaiban astronomi yang luar biasa, namanya transit Venus. Hanya terjadi sekali seumur hidup, kata anak kecil itu penuh semangat, lalu kembali menatap langit. Ya, itu memang keajaiban astronomi. Yesike mendesah. Ia begitu sibuk akhir-akhir ini sehingga tak punya waktu untuk menghargainya. Sambil memperhatikan, wajah Yesike menjadi sedikit serius. Ia sepertinya pernah melihat keajaiban, transit Venus, ini di suatu tempat sebelumnya, dan itu terjadi baru-baru ini. Bab 1893. Kelihatannya familiar sekali, gumam Yesike. Tiba-tiba, ia teringat sesuatu dan bergegas masuk ke mobil menuju Biro Keamanan Nasional. Tuan Ye, ada yang bisa saya bantu? Tanya Jingxi penasaran. Cepat, panggil Direktur Jin, dan Senwu dan yang lainnya, panggil mereka semua, ada yang ingin kukatakan, kata Yesike bersemangat. Jingxi sedikit bingung, tetapi menuruti perintahnya. Ruang rapat. Tuan Ye, jika ada yang ingin Anda sampaikan, silakan sampaikan kepada saya. Tolong tunjukkan foto itu kepada kami, perintah Yesike. Untungnya, mereka mendapatkan berkas elektronik foto itu dari wanita yang diam-diam mengambil foto itu. Anggota Biro Keamanan Nasional menunjukkan foto itu menggunakan proyektor definisi tinggi. Foto ini lagi. Apa ada bedanya? Tanya Senwu balik. Kami selalu memfokuskan foto-foto pada bintang wanita di tengah, tapi ini wajar. Paparazi memang memotretnya, tapi sepertinya kami salah paham. Yesike berbalik dan menatap operator di sebelah komputer. Silakan perbesar matahari di pojok kiri atas foto, kata Yesike. Oke. Tunggu sebentar,
geser fotonya sedikit ke kanan dan sedikit lebih tinggi. Semua orang sedikit bingung menyaksikan Yesike mengoperasikannya. Mereka sedikit penasaran, tetapi tetap memperhatikan dengan sabar. Kau lihat titik hitam itu? Lepaskan, biar kami lihat, perintah Yesike. Saat staf perlahan-lahan membersihkan titik hitam di foto itu, raut wajah semua orang yang penasaran pun lenyap, karena titik hitam ini bukanlah noda di lensa, juga bukan transit Venus, melainkan benda terbang. Perbesar lebih jauh. Itu manusia ngengat. Shen Wu adalah orang pertama yang melihat objek ini. Itu bukan kendaraan terbang, melainkan manusia ngengat yang terbang di udara. Karena jaraknya cukup jauh, sekilas tampak seperti titik hitam. Ya, itu Mothman. Untungnya, kameranya berpiksel tinggi, jadi meskipun diperbesar, ia masih bisa dikenali dengan jelas, monster berwajah hijau dan bertaring, ditutupi cangkang, serta 2 cakar tajam di lengannya. Itu benar. Ada apa? Wajah Jin Li tampak serius. Inilah misteri di balik foto ini. Di siang bolong, ada seekor manusia ngengat yang terbang di udara, melayang di atas 20 juta penduduk Yanjing. Untungnya, manusia ngengat ini terbang sangat tinggi, dan matahari bersinar terang hari itu. Sinar matahari begitu menyilaukan, dan orang-orang berinisiatif untuk menghindarinya. Sepertinya tidak ada yang menyadarinya, kalau tidak, pasti akan menimbulkan sensasi. Kurang dari setahun sejak insiden Mothman terakhir. Jika ada yang melebih-lebihkan insiden itu, pasti akan menimbulkan kepanikan. Bagaimana mutan-mutan ini bisa keluar? Jin Li tampak sedikit kesal. Dalang di balik layar ini begitu arogan sampai-sampai membiarkan mutan-mutan itu keluar. Ini keterlaluan. Mutan-mutan ini telah menjadi penurut dan dapat diberi perintah melalui headset khusus. Yesike tiba-tiba teringat sesuatu dan berlari ke komputer. Cepat, cari di sekitar Mothman. Jangkauan sinyal headset terbatas. Mereka seharusnya berada di atas gedung tinggi di dekat sini. Bagus. Para staf mencari dengan teliti di gedung-gedung tinggi di dekatnya, tetapi tidak ada seorang pun di sana. Sepertinya tidak ada siapa-siapa di sini. Setelah lama mencari, kerumunan itu tetap tidak menemukan siapapun yang beraksi dalam kegelapan. Mungkinkah mereka tidak mengambil fotonya? Tanya Jingxi balik. Mungkin saja. Lagi pula, ada beberapa bangunan di sini. Mungkin ada seseorang yang bersembunyi di titik buta kamera, analisis Jin Li. Kemungkinan ini sangat tinggi. Lagi pula, jika seseorang ingin mengendalikan Mothman, mereka tidak harus berdiri di lantai atas. Mereka hanya perlu menemukan lantai yang tinggi. Tunggu sebentar, lihat apa itu. Yesike menunjuk ke arah bintang wanita di tengah kamera. Perhatikan baik-baik, apa yang ada di telinga bintang wanita itu. Yesike memperbesar foto itu, dan semua orang menyadari bahwa bintang wanita itu juga mengenakan headset di telinganya. Pria di sebelahnya sama sekali tidak menatap bintang wanita itu, melainkan ke arah manusia ngengat yang terbang di udara. Sejak awal, arahan investigasi semua orang salah. Karena foto ini diambil oleh paparazzi, mereka secara naluriah mengira ini adalah skandal yang melibatkan seorang bintang wanita. Oleh karena itu, mereka sama sekali tidak menyelidiki bintang wanita dan pria di sebelahnya, melainkan memfokuskan perhatian mereka pada hal lain di foto tersebut. Faktanya, hal terpenting dalam foto ini adalah sang bintang wanita dan pria di sebelahnya. Pantas saja Tianjing ingin mendapatkan foto ini. Pantas saja organisasi di balik layar mengambil risiko menyingkirkan Tianjing dan siapapun yang mengetahui foto ini. Bintang yang manakah ini? Jin Li langsung bertanya. Namanya Yue Ling. Dia bintang yang sedang naik daun. Meskipun belum lama berkecimpung di industri ini, dia langsung terkenal. Sekarang dia sangat populer. Banyak orang ingin memintanya untuk membintangi iklan dan film. Tapi dia tidak menerima proyek sembarangan, jadi beberapa orang selalu menyebutnya seorang diva, Feng Huang memperkenalkan. Cari dia segera, dan temukan pria di foto itu juga segera, perintah Jin Li. Ya. Yesike tidak pernah memperhatikan selebritas manapun, dan hampir tidak pernah menonton serial TV atau film, jadi dia tidak tertarik pada selebritas manapun. Namun, karena selebritas wanita bernama Yue Ling ini memiliki hubungan dengan mutan, dia tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Aku juga ingin pergi. Di mana Yue Ling sekarang? Dia seharusnya tidak berada di Yanjing. Kudengar dia pergi ke kota Jiangnan untuk syuting film. Baiklah, kami akan segera pergi. Bagus. Karena Yue Ling adalah seorang bintang, dia bekerja di perusahaan hiburan mana? Tanya Yesike. Tidak, dia punya studio sendiri, jadi dia punya banyak kebebasan dan tidak ada yang bisa memerintahnya. Lagi pula, karena dia tidak bergabung dengan perusahaan hiburan, dia tidak punya agen perusahaan hiburan. Lagi pula, bintang-bintang populer cenderung sulit menghindari paparazzi, jelas Phoenix. Memang tidak mudah bagi orang biasa untuk menemukannya, tetapi Anda adalah Biro Keamanan Nasional, jadi seharusnya tidak sulit menemukannya. Yesike masih tahu sesuatu.
Lagi pula, tidak ada tempat di masyarakat saat ini yang bisa disebut markas rahasia, apalagi mencari figur publik. Tentu saja, bagaimanapun juga, dia kan figur publik. Mustahil baginya untuk menyimpan semuanya sendiri. Beberapa orang di industri ini pasti tahu keberadaannya. Saya baru saja mendapat kabar bahwa dia sedang syuting di sebuah villa di pinggiran kota Jiangnan. Ada sebuah rumah bangsawan di sana, dan banyak drama yang difilmkan di sana. Tanpa penundaan lebih lanjut, kami akan pergi ke bandara dan menuju Jiangnan. Bab 1894. Ye Shikai sedikit cemas. Meskipun belum pernah melihat bintang wanita bernama Yue Ling ini, ia yakin Yue Ling pasti ada hubungannya dengan proyek HST. Foto itu tampak seperti foto paparazi seorang bintang wanita, tetapi sebenarnya itu adalah foto dalang di balik Mothman. Tak heran Tianjing bertekad mendapatkan foto ini dan bahkan membayar nyawanya untuk itu. Sejujurnya, kematiannya bukan hanya pukulan bagi Biro Keamanan Nasional, tetapi juga bagi Ye Shikai sendiri. Mungkin, seperti kata Chen Yuxin, ia mungkin adalah Tianjing berikutnya. Ye Shikai bukanlah orang yang takut akan ancaman. Ketika sendirian dan tanpa keluarga, ia akan selalu melawan jika tidak patuh. Ia akan maju bersama sekelompok orang dan bertarung kapanpun ia mau. Dan setiap kali ia bertarung dengan gigih dan sampai mati. Namun kini ia tak lagi punya modal untuk bersikap sebebas itu. Ia harus bersikap konservatif dalam segala hal dan tak bisa lagi melakukan apapun yang akan menempatkannya dalam situasi yang sulit. Dari foto itu saja, kita bisa tahu bahwa Yue Ling ada hubungannya dengan proyek HST, tapi kita tidak bisa begitu saja menyimpulkan. Dia mungkin bukan dalang yang kita cari, dan mungkin dia hanya bawahan. Jing Xie mengungkapkan pikirannya. Ini juga logis. Seorang dalang seharusnya berada di balik layar dan jarang keluar. Bagaimana mungkin dia memilih menjadi bintang dan berjalan dengan angkuh? Apa mereka tidak takut diperhatikan orang lain? Selain itu, ada pria aneh di sebelah Yue Ling. Siapa dia? Apa kau belum menemukannya? Tanya Ye Shikai balik. Meskipun fokus fotonya bukan pada pria itu, fotonya tetap jelas. Tapi sungguh aneh. Kami sudah melakukan perbandingan pengenalan wajah di basis data biro, tapi tidak menemukan kecocokan. Jing Xie mendesah, kita harus melanjutkan penyelidikan. Mungkin saja dia bukan orang Tionghoa sama sekali. Lagi pula, kita tidak bisa yakin hanya dari penampilannya. Atau, dia mungkin menggunakan cara lain untuk mencegahmu menyelidiki identitasnya. Singkatnya, kita harus menyelidikinya sendiri. Bagus. Bandara Yanjing. Apakah semua personel sudah siap? Operasi ini akan mengandung risiko tertentu, Ye Shikai mengingatkan. Ia tidak ingin siapapun yang hadir mati seperti Tianjing. Meskipun operasi ini terburu-buru, mereka harus benar-benar siap. Jangan khawatir. Direktur Jin sudah menyetujuinya. 30 anggota biro telah segera diberangkatkan ke bandara. Selain itu, rekan-rekan dari cabang Biro Keamanan Nasional di kota Jiangnan juga membantu. Sebelum berangkat, Direktur Jin telah memberitahu rekan-rekan dari cabang Jiangnan untuk mengawasi kediaman dan Yue Ling dengan ketat. Jangan sampai terjadi apa-apa padanya. Bagus. Ye Shikai mengangguk. Jika Yue Ling ini benar-benar ada hubungannya dengan proyek HST, mungkin akan ada pertempuran sengit lagi ketika dia pergi ke Jiangnan. Setidaknya dia harus memanggil beberapa pembantu, jadi dia juga meminta semua penjaga rahasia untuk pergi dan menemaninya ke Jiangnan. Kota Jiangnan. Ye Shikai teringat bahwa kakek buyut Chen Yuxin, Chen Yaozu, sedang berlatih di pegunungan terpencil di Jiangnan. Ia adalah seorang ahli kultivasi, atau lebih tepatnya, seorang iblis tua. Ia akhirnya tiba di Jiangnan, dan jika semuanya berjalan lancar, mungkin ia bisa pergi dan berbicara dengannya. Semua orang datang ke rumah bangsawan ini, yang awalnya merupakan daerah pinggiran kota, tetapi telah dikembangkan menjadi kawasan villa. Seharusnya banyak orang kaya yang tinggal di sini, tetapi beberapa villa disewakan untuk keperluan syuting jangka panjang, dan kini telah menjadi basis film dan televisi kecil. Untuk mencegah gangguan, area perumahan dan basis film dan televisi dipisahkan. Ada sekitar 30 atau 40 orang dari Biro Keamanan Nasional. Jika mereka masuk begitu saja, mereka pasti akan diperhatikan. Terlebih lagi, dengan banyaknya orang yang mengenakan seragam Biro Keamanan Nasional, mereka mungkin menjadi terkenal, jadi semua orang sudah berencana untuk mengenakan pakaian kasual dan menyamarkan identitas mereka. Karena ini adalah basis film dan televisi kecil, pasti ada banyak figuran yang datang ke sini, dan beberapa anggota Biro Keamanan Nasional menyamar sebagai figuran agar tidak terlihat. Lagi pula, ada banyak orang yang datang dan pergi setiap hari, dan tidak ada yang akan memperhatikan mereka. Tempat ini cukup besar, gumam Senwu, ku dengar banyak film yang difilmkan di sini. Memang, di sini ada gunung dan air, dan itu sangat menyenangkan. Oke, berhenti ngomong-ngomong kosong. Kita di sini bukan untuk bikin film, atau jalan-jalan. Kita di sini untuk investigasi.
Perhatikan baik-baik, Jingxi mengingatkan. Tunggu sebentar, saya punya pertanyaan. Feng Huang tiba-tiba berkata, meskipun Yue Ling baru saja terkenal, dia juga seorang aktris populer dan nama besar. Kita sekarang menyamar dan hanya menjadi figuran. Bagaimana kita bisa bertemu dengannya hanya dengan mengatakan kita bisa bertemu dengannya? Benar. Kalau kami dari Biro Keamanan Nasional, kami memang bisa menemuinya, tapi identitas kami akan terbongkar. Lalu, apa yang harus kami lakukan? Tanya Shen Wu. Jangan khawatir, aku punya cara untuk mengatasinya. Ye Shikai melambaikan tangannya, tetapi merahasiakannya dan tidak langsung mengatakan apapun. Mari kita bertemu dengan rekan-rekan kita dari cabang Jiangnan terlebih dahulu. Bagus. Direktur Jin sudah memberitahu kami. Jangan khawatir, kami akan bekerja sama sepenuhnya. Direktur cabang Jiangnan adalah seorang wanita parubaya bernama Baini. Ia telah lama memimpin Biro Keamanan Nasional Kota Jiangnan. Konon, ia juga teman baik Direktur Jin. Kali ini mereka datang ke Jiangnan untuk penyelidikan dan mereka masih membutuhkan kerjasamanya. Bintang wanita bernama Yue Ling ini cukup terkenal. Dia mengadakan konser di kota kami dan tiketnya langsung ludes terjual setelah penjualan dibuka. Sekarang dia juga sedang syuting film di sini. Dan kalian lihat, ada cukup banyak penggemar yang berkumpul di luar. Baini membuka tirai dan melihat banyak penggemar berkumpul di pintu masuk gedung film dan televisi. Entah siapa yang membocorkan berita kalau dia syuting di sini, dan semua penggemar serta media ada di sini, kata Baini enteng. Tidak masalah. Dengan begitu banyak penggemar di sini, kita punya satu pilihan lagi untuk menyamar. Jingxi sebenarnya agak senang. Awalnya mereka khawatir akan membuat musuh waspada, tetapi sekarang mereka hanya perlu berpura-pura menjadi penggemar dan berbaur dengan kerumunan. Pada saat ini, Ye Shikai mendorong pintu hingga terbuka. Ini seharusnya Tuan Ye. Saya sudah banyak mendengar tentang Anda. Baini berdiri dan mengulurkan tangannya. Ia tampak sangat antusias kepada Ye Shikai. Direktur Bai, saya sudah banyak mendengar tentang Anda. Baiklah, karena kita semua sudah di sini, waktunya hampir habis, jadi mari kita bahas ini dengan cepat. Kami berencana menyamar sebagai penggemar dan menyelinap masuk. Tuan Ye, bagaimana menurutmu? Tanya Jingxi. Kalian pura-pura saja jadi penggemar. Aku akan langsung masuk. Ye Shikai membetulkan kerah bajunya, dan semua orang memperhatikan bahwa ia telah berganti pakaian dengan setelan jas yang elegan, jam tangan mahal di pergelangan tangannya, dan bahkan gaya rambutnya pun berubah. Bab 1895. Tuan Ye, apa maksudmu? Tanya Jingxi penasaran. Maksudku, kita harus muncul dengan identitas yang berbeda, agar kita punya peluang lebih baik untuk lebih dekat dengan Yue Ling. Kalau begitu identitasmu adalah, tidak bisakah kau melihatnya? Tentu saja aku seorang pengusaha. Ye Shikai berbalik. Saat itu, ia menyadari pentingnya identitas. Ia tidak suka berbisnis, jadi ia selalu menjadi bos yang lepas tangan. Semua industri di bawah Istana Dunia Bawah berada di tangan bawahannya, dan ia adalah komandan para pemimpin Istana Dunia Bawah. Namun, bagi dunia luar, ia hanyalah bukan siapa-siapa. Setelah tiba di Tiongkok, ia tidak pernah berpikir untuk menjadi pemimpin bisnis. Jika ia tidak menikah dengan Su Qingyu terlebih dahulu, lalu Chen Yuxin, mungkin tidak banyak orang di komunitas bisnis Yanjing yang akan mengenalnya. Mengenai basis film dan televisi ini, jika Ye Shikai memiliki identitas lain sekarang, seperti seorang investor, ia mungkin dapat dengan mudah bertemu Yue Ling. Jika ia hanya penggemar biasa, ia hanya bisa berdiri di luar, di bawah sinar matahari, dan menunggu. Meskipun Ye Shikai bukan seorang investor, ia memiliki banyak uang. Selain itu, meskipun ia bukan pengusaha kaya, ia memiliki hubungan dekat dengan keluarga bangsawan setempat. Keluarga-keluarga bangsawan ini memiliki prestise yang sangat tinggi di daerah setempat, dan masing-masing keluarga juga memiliki industrinya sendiri. Dengan hubungan ini, tidak sulit bagi Ye Shikai untuk meniru seorang pengusaha. Yang terpenting, Ye Shikai sekarang adalah menantu keluarga Chen. Berdasarkan hal ini, mustahil bagi Yue Ling untuk menolak. Lagi pula, pengaruh keluarga Chen sangat besar di seluruh Tiongkok, dan Yue Ling hanyalah seorang bintang, mustahil baginya untuk menolak. Jangan khawatir, begitu aku bertindak, aku akan bisa bertemu Yue Ling secara langsung. Lalu aku akan langsung ke intinya dan bisa mengungkap rahasia di baliknya. Saat ini, Yue Ling masih belum bisa dipastikan sebagai dalam proyek HST. Paling banter, dia hanya bisa disebut tersangka. Apapun perannya dalam seluruh insiden ini, Ye Shikai akan menyelidikinya secara menyeluruh. Yah, apapun yang terjadi, kami sangat berterima kasih karena Tuan Ye bersedia membantu, kata Baini ringan. Baiklah, ayo kita ganti baju tanpa basa-basi lagi. Kudengar Yue Ling akan syuting adegan malam hari ini, jadi ayo kita ke tempat syuting terlebih dahulu. Bagus. Berjalan. 1 jam kemudian.
Tuan Ye, silakan tunggu di luar sebentar. Kami perlu memberitahu Nona Yueling. Ye Shikai datang ke villa tempat Yueling beristirahat. Ia bisa sampai di sana berkat bantuan Zheng Ji. Meskipun kekuatan keluarga Zheng berada di Laut Cina Timur, Jiangnan dan Laut Cina Timur sangat dekat. Di sini, kata-kata Zheng Ji juga sangat efektif. Baiklah, sesegera mungkin, tolong. Setelah beberapa menit, pengawal itu keluar dan mengundang Ye Shikai masuk. Silakan pimpin jalannya. Di dalam villa, Tuan Ye, Nona Yueling. Keduanya berjabat tangan sebagai tanda sopan santun. Ye Shikai dengan saksama memperhatikan wanita cantik di depannya. Ia memang sangat cantik, tetapi tidak vulgar, seperti para selebritas internet itu. Ia tampak memiliki temperamen yang baik dan merupakan tipe gadis cantik di lingkungan sekitar. Ini pertama kalinya aku bertemu Tuan Ye. Yueling mempersilakan Ye Shikai duduk. Seharusnya ini yang pertama bagimu, tapi bagiku, ini yang kedua kalinya, kata Ye Shikai ringan. Benarkah? Yueling melanjutkan, Tuan Ye, maafkan saya karena bersikap kasar, tapi saya harus syuting adegan malam ini, jadi saya tidak punya banyak waktu. Tuan Ye, kalau ada yang ingin Anda sampaikan, bisakah Anda langsung mengatakannya kepada saya? Baiklah, aku datang ke sini untuk bertanya pada Nona Yueling apakah dia punya niat untuk bekerja sama. Ye Shikai menatap matanya, dan ketika dia berbicara tentang kerjasama, sedikit kejutan melintas di matanya. Ahem, sepertinya Nona Yueling tidak terlalu jelas tentang identitas saya. Ye Shikai mengeluarkan sebuah kartu nama, dan posisi yang tertulis di sana adalah Direktur Chen Group. Tentu saja, ini hanya posisi sementara. Ye Shikai tidak pernah pergi ke perusahaan, apalagi menjadi direktur. Namun, dengan hubungan yang begitu kuat dengan Chen Yuxin, Yueling tidak akan meremehkannya. Secara logika, Ye Shikai datang ke sini untuk menyelidiki situasi hari itu, bukan untuk membahas kerjasama, tetapi alasan mengapa dia tidak datang dan bertanya secara langsung tentu saja karena dia punya rencana sendiri. Begitu. Saya akan mempertimbangkan dengan serius kerjasama yang diusulkan Tuan Ye. Namun, saya harus pergi syuting malam ini dan mobil kru akan segera tiba. Tuan Ye, saya pamit dulu. Yueling tampak sedikit cemas. Setelah berpamitan dengan tergesa-gesa, ia meninggalkan villa di bawah pengawalan para pengawal. Bagaimana, Tuan Ye? Apakah Anda mendapatkan sesuatu? Melihat Jingxi dan Shenwu berbaur di antara kerumunan penggemar, keduanya langsung melangkah maju untuk bertanya. Aku benar-benar malu. Aku tidak mendapatkan apa-apa. Paling banter, aku hanya bertemu dengannya sekali, kata Ye Shikai ringan, tetapi dia jelas tidak cemas, melainkan tenang. Apa yang kamu lakukan di sini? Lupakan saja, ada ribuan penggemar di sini. Ramai dan berisik. Kita berdesakan di antara kerumunan dan bahkan tidak bisa melihatnya. Lagi pula, Yueling dikelilingi banyak pengawal. Tuan Ye, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tanya Jingxi balik. Jangan khawatir, aku punya caraku sendiri. Ye Shikai melambaikan tangannya. Jadi apa yang kita lakukan sekarang? Kurasa hari sudah mulai gelap. Kamu pasti lapar. Ayo kita kembali makan dulu, lalu istirahat malam ini. Kita punya hal penting yang harus dilakukan besok. Kata-kata Ye Shikai mengejutkan. Keduanya tercengang. Kembali makan dan tidur, semudah itukah? Oke, kalian harus cepat kembali. Ini pinggiran kota. Lihat, kipas angin itu mulai bubar. Kalau tidak, kalian tidak akan bisa kembali ke kota malam ini. Tunggu, Tuan Ye, Anda mau kemana? Tanya Jingxi cepat. Tentu saja aku punya hal lain yang harus dilakukan. Larut malam, di hutan 5 km sebelah timur pangkalan film dan televisi. Pengkhianat, bersiaplah untuk mati. Sekelompok pria berbaju hitam menunggang kuda mengejar wanita berbaju putih yang sedang menunggang kuda di depan mereka. Cepat, tindak lanjuti dengan kamera. Ini lokasi syuting, dan ini suasana malam. Sejak Yueling terkenal, dia sering mengambil alih syuting drama TV dan film, jadi dia hampir bekerja dari pagi hingga malam. Tiba-tiba, kuda yang ditunggangi Yueling meringkik keras. Ini bukan bagian dari rencana, tetapi kudanya lepas kendali. Oh tidak, Direktur, kuda Yueling tidak terkendali. Cepat, pergi memeriksanya. Sebagai tokoh utama film dan bintang wanita populer, jika Yueling mengalami masalah keamanan, pasti akan menjadi berita sensasional. Syuting adegan sirkus cukup berbahaya, apalagi saat itu masih gelap dan dikelilingi hutan. Jika terjadi kecelakaan, pasti akan sangat mengerikan. Semua orang yang hadir tidak berani menunda dan bergegas maju, tetapi kuda Yueling lepas kendali dan langsung berlari ke hutan di sebelahnya. Bersambung.